Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan memulai di pekan doa sepekan ini. Di hari Senin ini kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Setiap kita mengingat kasih Tuhan, kita senantiasa ingin bersyukur dan memuliakan Dia senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari semua yang di rumah kita akan konsentrasi di hadapan Tuhan. Kita memberikan waktu yang terbaik supaya malam hari ini betul-betul meskipun dari rumah kita boleh mengalami hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan tak habis-habisnya, rahmatmu, anugerahmu kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami undang hadiratmu malam hari ini. Mengawali ini Tuhan Roh Kudus, menjamah setiap hati, menjamah setiap pikiran kami, supaya tidak ada satupun pikiran-pikiran yang jahat, hati-hati yang jahat, yang tidak memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang kuasa-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu mengalir atas setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Mari mengingat kasih Tuhan. Mari ingatlah dari pagi sampai malam hari ini, apa saja yang pernah kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan apa-apa saja yang kita sudah lakukan di dalam pekerjaan kita, kita memohon berkat Tuhan supaya meneruskannya. Karena kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang mungkin semaksimal mungkin kita lakukan. Tapi terkadang berkat itu begitu melimpah atas seluruh apa yang kita kerjakan. Itu adalah anugerah Tuhan. Mari mengingat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari kita menjadi anak Bapa yang baik, dengan memiliki hati yang baik. Tetap mengingat kasih dan kemurahan Tuhan, tetap mengingat bagaimana Tuhan mencintai kita, tetap bisa mengingat bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit kita, bagaimana Tuhan melindungi kita di saat-saat kritis, bagaimana Tuhan menudungi kita dengan kasih dan rahmat-Nya di masa-masa yang sulit waktu itu, sehingga hati kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tinggalkanlah beban yang senantiasa merintangi di saat kita mau datang kepada Tuhan. Ada saja, tapi kita mencoba untuk bersikap menjadi pemenang. Kita memberikan kesempatan ini, waktu ini untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mari merasalah di hadapan Tuhan. Jangan selalu mengingat hal-hal yang buruk saja. Jangan selalu mengingat segala kekurangan, kejelekan, keburukan di dalam hidup kita. Tetapi kita mau belajar mengingat kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau memang itu sulit kita lakukan, mari kita undang kuasa Roh Kudus.
untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita, untuk memberikan pencerahan kepada setiap kita, supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada saat-saat seperti ini kita sedang berperang menghadapi roh-roh di udara yang selalu merintangi. Iblis tidak menggubris kalau kita mengikuti saja, tetapi dengan catatan jangan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan inginkan supaya setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita memberikan waktu kita, sikap hati kita dengan rasa hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan umat-Mu yang bertemu di udara Tuhan, melalui Google Meet ini Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami, supaya kami bisa berkata-kata yang baik, mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalan di hidup ini selalu menyertai. Katakan betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalan di hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari
kami Tuhan Yesus, untuk kami bisa melihat karya Allah yang terbesar dalam hidup kami, supaya kami apapun di hadapan Tuhan tidak asal-asalan, karena Tuhan tidak pernah bertindak asal-asalan, memberikan segenap hidupmu, segenap jiwamu Tuhan untuk mengasihi umatmu. Kau rela berkorban untuk menebus segala dosa kami dengan tidak tanggung-tanggung Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu besar. Mari Tuhan Yesus, Kau menjamah setiap hati dimanapun umat-Mu berada malam hari di keadaan apapun Tuhan, supaya kami mau belajar mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu? Sungguh sangat besar, sungguh sangat tak terhitung. Terima kasih ya Yesus. Mari saya berikan kesempatan untuk setiap pribadi, meskipun tidak keras-keras dari rumah tangga saudara, tetapi ucapkan syukur kepada Tuhan. Apakah selama ini kita banyaklah meminta, memohon kepada Tuhan, tapi beberapa menit ini katakan ucapan syukur. Ingatlah kasih Tuhan, kemudian ucapkan syukur kepada Tuhan. Ingat lagi kasih Tuhan yang lain. Mari kita katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Setelah itu kita tinggikan nama Tuhan yang besar itu. Kita sembah Dia dengan kata-kata yang baik. Mari kita berusaha untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Iblis menghendaki supaya kita kecewa, cemas, marah, tapi Tuhan menghendaki setiap kita memiliki hati yang gembira, sukacita oleh karena Tuhan yang mengasihi setiap kita, yang tidak pernah terlupakan kasih setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan, supaya tidak sia-sia kami hadir malam hari ini Tuhan. Kau mengasihi setiap kami Tuhan, Kau menolong setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Ampuni Tuhan jikalau pencarian kami mencari mengikut Tuhan bukanlah pribadi Tuhan, tetapi hal-hal yang lain yang menyenangkan daging kami, yang memuliakan diri kami sendiri. Keinginan untuk dilihat orang, keinginan untuk dimuliakan oleh teman-teman yang lain. Padahal hanya Engkau saja yang paling mulia, hanya Engkau saja yang paling layak. Yesus, Engkau layak. Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mencari wajah Tuhan, hanya dekat
Allah saja kami merasakan ketenangan. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami sangat percaya bahwa hanya Engkau tempat penghiburan di saat kami mengalami hati yang terluka. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Lagi dari awal kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Kau bukan Tuhan yang jauh. Panggil nama. Ku panggil
Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mendapat perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah tempat perhentian kami untuk berkata-kata dan mengadu Tuhan. Yang Engkau yang melihat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang melihat setiap hati. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besarlah kasih dan kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Kami Tuhan, kami datang. Sungguh kami bersyukur Tuhan kekuatan yang Tuhan berikan untuk penyertaan-Mu Tuhan sesuai dengan janji-Mu yang Kau tidak pernah tinggalkan setiap kami. Tiada-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Semua pekerjaan tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Untuk rahmat anugerah-Mu yang begitu besar. Untuk kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan atas setiap kami. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan? Karena ketika setiap mengingat kerjaan, kami mengingat kasih setia di setiap liku-liku perjuangan. Kau selalu ada di situ Tuhan. Kau selalu kasih tanda-tanda meterai yang tidak pernah terhapuskan. Tanda kasih-Mu, tanda kemurahan-Mu, dan juga tanda-tanda marahnya Tuhan, tanda-tanda disiplin Tuhan. Dan kami merasakan kasih-Mu, kasih seorang Bapa yang tidak selalu memanjakan, tetapi kasih Bapa yang mendisiplinkan,
siap menjadi prajurit. Ya bagimu serahkan hidup. Hanya Engkaulah kekuatan. Inilah kami Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Rabbi, haleluya. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Ya Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau yang ada dalam pikiran kami selalu menuntut, selalu ingin diberi, selalu ingin diberi, selalu ingin dilayani, selalu ingin dilayani, selalu ingin dihormati, selalu ingin dihormati. Oh Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan memiliki hati yang rendah, memiliki hati yang siap dibentuk, siap diproses, siap dididik oleh Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, Bapa yang ajaib, Ya Tuhan Bapa Yesus, yang kekal, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu menjamah setiap kami Tuhan. ini kami Tuhan. Tidak tahu sampai kapan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kami tertidur terlena dengan hal-hal daging, dengan hal-hal pencarian-pencarian yang jauh daripada keinginan Tuhan. Karena kami hidup bukan untuk sekedar mencukupi kebutuhan kami, tapi kata-Mu, carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Oh Yesus Tuhan, Terima kasih, Yesus terima Tuhan. kasih Tuhan yang kau Impartasikan kuasa hadirat Tuhan mengalir atas setiap jemaat-Mu. Apapun beban berat yang mereka hadapi, yang mereka alami, kami tidak sedang menangisi penderitaan ini, tapi kami sedang mengucap syukur untuk apa yang Tuhan bebankan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan Yesus, Kau yang menjumpai setiap pribadi dimanapun berada Tuhan, dengan segala apapun yang mereka alami Tuhan, kesulitan-kesulitan untuk mendekat kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami berusaha untuk bisa duduk diam di kaki-Mu Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami. Ketika kami sibuk dengan diri kami sendiri, sebenarnya Tuhan sibuk untuk menunggu kapan waktu yang disediakan untuk menjumpai-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari adalah momen yang baik. Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Tanpa itu Tuhan rasanya kami tidak kuat, karena roh memang penurut tetapi daging ini lemah. Tetapi artinya kami tidak boleh kalah dengan kedagingan ini, supaya kami terus berjuang menyenangkan hati Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus. Mari tetap menjaga hadirat Tuhan, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Malam hari kita tidak buru-buru, karena waktu begitu indah untuk kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan tentang segala kebenaran-kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk bisa menikmati
kasih dan kemurahan-Mu bisa merenungkan segala kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, Taurat Tuhan, siang dan malam. Karena itulah yang utama dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika hati kami melekat kepada firman-Mu, karena kami melakukan firman Tuhan adalah dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pendidikan anak kami, dalam segala bentuk aktivitas kami sedang melaksanakan firman Tuhan. Sadarkan kami Tuhan itu semuanya, sehingga kami tidak melupakan tanggung jawab di dalam keluarga, dan kami juga tidak lupakan untuk melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami rindu supaya kami dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki asupan rohani yang baik, supaya rohani kami tetap mantap di dalam memperjuangkan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami berdoa menutup doa malam hari ini, di malam pertama ini kami serah dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menjamah kami dengan kuasa firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu berikan hati yang baik Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak cuma mendengar dan setelah itu melupakannya, tetapi terus kami ingat, termeterai dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kalau roh jahat akan mengganggu, kami hancurkan, kami patahkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita sekalian. Maaf saya agak larut di dalam hadirat Tuhan, sampai seperti susah untuk bisa membendungnya. Tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena saya mengingat tentang sebuah penderitaan. Karena saya percaya bahwa pergumulan itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya kita bertumbuh dewasa. Puji Tuhan, di beberapa malam hari pekan ini kita akan berbicara mengenai tema khotbah kita di minggu ini tentang berkat di balik pergumulan. Pembacaan kita ada di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-18. Ya, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-18. Mungkin istri saya membantu untuk membacakannya. Kurang gede saya. Baik, 7 sampai 18. Maaf. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus
akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah pembacaan materi ini saya sudah share di grup. Jadi nanti kalau tidak keburu sekarang, nanti bisa lihat lagi ya. Nah, saudara sekalian, kita menyadari bahwa GBI mengajarkan balancing pengajaran. Kita bukanlah mengajarkan hyper grace, kesuksesan terus-menerus, tetapi kita juga tidak ada dalam aliran teologi penderitaan. Jadi dalam Alkitab itu sebuah penderitaan juga diberikan, tetapi kelimpahan juga diberikan. Tetapi dalam hal penderitaan, dalam tema kita pada saat sepekan ini, kita percaya bahwa penderitaan yang kita alami itu bukan juga untuk kesombongan dalam artian, nih lihat, saya menderita nih ikut Kristus, kamu juga begitu dong, semenderita saya. Bukanlah itu esensinya negatif. Tetapi artinya penderitaan itu pun bukan juga sebagai cara marketing kita untuk kita dikasih oleh orang. Saya melihat banyak orang-orang yang itu pengen ditolong karena dalam tanda kutip menjual penderitaan. Itu juga tidak betul. Dan kita bisa katakan Anda tidak punya iman. Anda terus bergulat menjadikan penderitaan bukan untuk kita mencapai satu pengembangan rohani untuk mengerti jalan Tuhan, tetapi sebagai alat jual beli begitu, dalam artian ini saya menderita makanya dapatlah di situ uang, dapatlah itu beras, dapatlah itu pakaian, dapatlah itu tumpangan dan lain sebagainya. Tetapi sikap di dalam Kristus adalah bahwa penderitaan itu memang harus kita alami, dalam bentuk kita hayati, dan juga kita akan terus ada di dalamnya sampai kapan Tuhan akan memberikan itu untuk menggocoh kita untuk menjadi pribadi yang betul-betul siap begitu. Di balik setiap pergumulan kita bisa menemukan berkat dan pelajaran berharga yang dapat membuat kita lebih kuat dan berkembang sebagai individu. Tentunya kekuatan kita adalah oleh karena latihan untuk menderita. Maksud saya begini, jadi kaki kita itu akan semakin kuat jikalau kita semakin kalau kita sering menahan beban, latihan dalam bentuk kita latihan beban begitu, sehingga membuat kaki kita kuat. Demikian pula tangan kita ketika sering mengalami beban, awal-awal kan menderita tuh. Nah, lama-lama itu menjadi sebuah habit dan itu menjadi sebuah kekuatan. Tetapi di titik tertentu ketika latihan itu kita tinggalkan, menjadikan otot-otot kita nggak kena beban lagi, menjadi sakit begitu. Jadi saya percaya bahwa orang itu bisa menjadi dewasa oleh karena sebuah penderitaan. Dan saya percaya bahwa yang disebut bahwa orang tua itu sudah banyak makan asam garam. Asam garam ini adalah penderitaan hidup, ya. Nah, namun tentunya ini hanya bisa dicapai jika kita menghadapi pergumulan dengan sikap yang benar, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pak Gembala, sikap yang tidak benar itu seperti apa? Ya yang tadi itu.
Artinya bahwa menderita seakan-akan bahwa kita itu termiskin di dunia, kita paling menderita di dunia. Dan Alkitab juga mencatat bahwa yang engkau sedang tanggung itu, umatku di seluruh dunia pun juga mengalami yang sama, begitu loh. Artinya bahwa ada satu sesi di mana kita juga tidak berani untuk mencabut sebuah penderitaan yang Tuhan izinkan. Nah, kalau kita bicara mengenai hal yang berkenan di mata Tuhan adalah seperti apa? Kalau yang berkenan di hati kita adalah setiap masalah Tuhan cabut ini, setiap punya beban Tuhan angkat, ini kan selalu begitu konsepnya. Tetapi ketika kita membayangkan ini, kita sedang kasih pelajaran kepada anak kita laki, kita hidup di kampung. Nah, orang kampung itu tinggi-tingginya mungkin SMA gitu ya, saya gambarnya begitu. Akhirnya anak kita itu kita didik mulai dari kecil, mulai cari rumput, kemudian membantu orang tua di sawah, membantu membajak, kemudian membantu kalau yang perempuan mencuci beras, mencuci pakaian, kemudian menjemur gabah, kemudian nungguin ayam yang sedang akan makan itu gabah yang sedang dijemur. Dan kemudian ada tetangga kita, jangan dong Bu, kasihan anak ibu, masih kecil sudah seperti itu, nanti malah dia sakit loh Bu, begitu ya. Nah, saya pikir kita juga akan marah kepada tetangga, kita akan kasih tahu, tidak, saya punya rancang bangun untuk anak saya, supaya hari ini sepertinya dia menderita, dia pengennya main, dia harus kerja, pengennya dia akan tidur-tiduran, tetapi dia mesti sediakan waktu untuk ikut mengurusi rumah, begitu ya. Supaya apa? Nanti kebiasaan itu dibawa sampai dia dewasa, sehingga kalau dia nanti menjadi orang sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri dari seorang suami, dia sudah kuat. Karena apa? Ya dari kecil dia sudah terbiasa yang tanda kutip menderita tadi. Lama-lama penderitaan tersebut menjadi sesuatu yang menjadi berkat. Karena apa? Sehingga di masa tuanya dia tidak akan mengalami kemiskinan dan tidak malas dan tidak meminta-minta terus. Nanti kalau tidak dididik sejak kecil, maka dia akan memiliki mental seperti itu. Saya pernah melewati jalur kereta api sampai Surabaya waktu itu. Nah, setiap kali ada kereta itu yang ada jalan pelan, entah itu persimpangan atau itu dengan kereta lain, nah itu kan agak tuk itu kan agak pelan gitu ya, mungkin 5 sampai 10 km per jam. Nah, itu setiap itu di kampung itu ada anak-anak yang memang begini, meminta begitu loh. Nah, kita berpikir ini anak-anak tidak selalu dia kurang, tetapi apa? Sejak kecil ketika dia melihat kereta lewat itu selalu ada kakak-kakak dia yang lebih tua itu kok begini tangannya. Nah, setelah begini ada yang dilempar berupa makanan, ada yang ngasih uang. Nah, akhirnya anak-anak kecil ini melihat seperti itu, dia ikut. Dan setiap kereta itu di siang sebelum malam itu, ketika mulai pelan itu dia mulai begini semua. Dan akhirnya kan mentalitas begitu. Nah, nanti kalau di umur tuanya itu tidak berhasil, termasuk kita lah, kalau misalnya didikannya seperti itu, nanti mental miskinnya ada meskipun dia punya gitu loh. Jadi mental miskin atau kaya itu tidak selalu mental kaya dimiliki oleh orang yang kaya atau mental miskin dimiliki oleh orang miskin, belum tentu. Karena orang yang miskin yang hatinya kaya, dia pengen selalu memberi meskipun dia kekurangan. Karena apa? Dia percaya bahwa saya juga anak raja yang bisa memberi, tidak cuma meminta. Makanya Alkitab mendidik kita lebih berbahagia memberi. Nah, barang siapa yang tidak percaya dengan Alkitab ini, mari kita praktekkan. Rasanya kalau kita memberikan sesuatu itu, rasanya kita juga nyaman, kita juga dihormati. Nah, sering saya kasih perumpamaan ketika saya melewati sebuah jalan dalam antrian begitu, ketika saya memberikan tempat atau jalan kepada pemilik mobil atau pemilik motor, mereka juga menghormati kita. Dan rasanya kita tuh lebih menang gitu loh, dibanding kita nyodok begitu ya. Nah, kalau nggak percaya, coba lakukan. Begitu ya. Nah, saudara sekalian, di dalam kita belajar tentang apa sih yang Paulus lakukan hari ini, kita belajar satu dulu saja.
yang Paulus lakukan adalah seperti yang terjadi, yang tertulis maksud saya di dalam 2 Korintus 4 ayat 10-11, membiarkan Yesus hidup di dalam kita. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Keserupaan dengan Kristus yang seharusnya menjadi kerinduan pengikut Tuhan hanya dapat tercapai melalui pergumulan dan pencobaan hidup. Jadi saya katakan saudara sekalian, bahwa penderitaan itu adalah hal yang kita tidak mau. Semua orang pasti begitu. Tetapi kalau tahu bahwa penderitaan itu akan membawa kita kepada titik seperti apa, kita akan meminta gitu loh. Contohnya begini. Ketika ujian itu dirasa saat proses itu tidak menyenangkan, maka anak-anak bodoh ini tidak mau ujian. Ketika ujian dia pura-pura sakit, ketika ujian atau remedial dia pura-pura pulang dan tanpa tahu bahwa ada remedial dan sebagainya. Tetapi anak-anak yang pandai, dia akan ikuti ujian itu. Karena apa? Dengan ujian ini saya akan naik level, saya akan diuji. Dan secara nyata administrasi, secara ukuran KKM, secara saksi daripada teman-teman saya, memang saya bisa kerjakan. Dan kalau saya dapat 9 itu, semua mengaminkan, semua mengiyakan. Nah, anak-anak yang pandai akhirnya, Bu, kok nggak ulangan lagi sih, Bu? Bahkan anak-anak yang sudah dapat nilai 8, di atas KKM kadang-kadang pengen ulangan lagi untuk apa? Mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Loh, katanya ulangan itu kan menyedihkan, enggak menyukakan. Kenapa dia mau ngulang-ulangan lagi? Karena dia tahu dengan itu nanti dia naik level. Ukurannya kan kayak gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa sebuah penderitaan itu membuat kita naik level, dan tentunya kita tidak cuma puas dengan menjadi jemaat, tetapi kita juga akan menjadi seorang pelayan. Nah, seorang pelayan memiliki karakter yang harus dihempas terus, harus ditempa terus. Nah, saudara, tidak gampang melayani dalam artian dengan hati yang sungguh-sungguh, segenap hati. Kalau secara formal, orang dia memang hobinya di situ kok pasti bisa. Tetapi secara pemberian korban, ku bawa korban syukur. Nah, kita kepada Tuhan itu membawa korban. Hidup kita itu dikorbankan. Bisa membayangkan nggak bahwa orang ketika memberikan korban persembahan kepada Tuhan itu apa? Disembelihlah itu, dibakarlah itu. Dan banyak pedupaan atau banyak yang dilakukan ritual agama itu selalu mengorbankan sesuatu. Kalau orang-orang lain cari ayam warna putih lah, ada cari bunga berapa rupa lah, pakai janur lah, pakai buah-buahan sesembahan kalau di Bali itu ya pada dengan keranjang itu. Dan kemudian membuat perahu-perahuan itu dihantarkan di sungai atau di laut maksud saya. Begitu saja, korban yang begitu banyak. Nah saudara, kadang-kadang kita kalah untuk membuat mereka itu sang dewa supaya disukakan. Mereka bahkan memberikan tempat untuk tempat ibadah itu sangat mulia dibanding rumahnya. Ketika hari raya kurban, mereka itu begitu memberikan yang terbaik. Nah kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan, yang Tuhan sudah rela korbankan sesuatu untuk kita. Kadang-kadang pemberian itu kita ukur-ukur, kita hitung-hitung. Kata Tuhan, berikan persembahan sulung, berikan yang pertama. Dan kita yang lakukan adalah sisanya, saudara. Setelah ini semuanya, ada nggak sisa? Kalau nggak ada ya udah, jangan dikasih ke gereja karena kurang. Tetapi prinsip pemberian adalah yang terbaik, yang utama, yang pertama. Persembahan anak sulung ada, saudara. Dan kami dulu waktu bekerja itu selalu yang menjadi pertama itu 10%-nya itu yang utama. Kami sisihkan itu. Dan yang lain terserah untuk dipakai untuk apa. Nah itu kan sebuah penghormatan. Nah inilah saudara sekalian yang membuat kita harus betul-betul memiliki sikap yang baik. Inilah yang dipakai Tuhan untuk mengikis kedagingan dan karakter buruk kita.
Dengan membiarkan Yesus hidup dan dimuliakan lewat pergumulan hidup kita akan segera melihat kuasanya dan kemuliaannya yang Ia nyatakan. Yang terakhir, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memiliki mental kita datang kepada Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tidak selalu apa yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau menghitung seperti itu, Tuhan sudah korbankan untuk menebus dosa kita. Tuhan sudah kasih nafas kepada kita. Kita masih marah-marah sama Tuhan. Nggak dapat kerja, kita marah sama Tuhan. Nggak bisa makan hari ini, kita marah sama Tuhan. Dan ketika Tuhan mau beradu hitung sama kita, habislah kita, saudara. Oke anakku, kau marah karena hari ini kau nggak bisa makan. Kau marah karena hari ini masih sakit. Kau hari ini nggak dijawab doanya dan sebagainya. Terus kemudian Tuhan, sekarang nafas yang aku berikan sejak engkau lahir, kembalikan semampu kamu yang bisa kembalikan. Mulai menghitung oksigen itu berapa. Akhirnya kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sesungguhnya terlalu baiklah engkau loh, yang sudah memelihara aku, nyawaku dikasih, dan juga jari jemari, kemudian otot-otot syaraf itu, saudara, itu anugerah Tuhan loh. Di dalam otak kita, di dalam seluruh tubuh kita, syaraf itu jutaan. Bagaimana Tuhan bisa mengoperasikan itu, saudara? Bahkan di saat kita tidur. Dan kadang kita bangun asal yang dicari sendal, yang lain-lain, kemudian lupa doa. Siang lupa doa lagi, malam gak doa lagi, ngorok, habis itu bangun lagi gak doa lagi, kerja begitu saja. Habis itu ketika pekerjaan kita rasa tidak diberkati, kita marah lagi sama Tuhan. Nah rasanya kita itu sangat mendukakan roh Tuhan. Nah oleh sebab itu ketika dalam penderitaan, mari kita gunakan sikap yang baik. Kita berdoa untuk sebuah penderitaan. Tuhan, kalau memang Tuhan sudah kasih waktu saya untuk pulih dari sakit ini, pulih dari penderitaan ini, Tuhan tolong saya buka jalan. Tetapi kalau memang Tuhan sandingkan ini untuk membentuk karakter saya, aku terima dengan segenap hatiku Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Tubuh ini akan semakin merosot. Usaha apapun yang kita lakukan cuma menunda sakit dan juga kekurangan tenaga di dalam tubuh kita. Tetapi umur itu tidak bisa bersandiwara. Nah oleh sebab itu kembali kepada Tuhan. Nah ini bagian pertama daripada kita berbicara mengenai berkat di balik pergumulan. Nah oleh sebab itu kalau ada teman-teman selalu berkata tentang sebuah pergumulan, kita coba lempar sebuah pertanyaan. Oke, saya sudah terlalu banyak mendengar pergumulanmu. Dan Tuhan sudah katakan bahwa setiap orang itu pasti mengalami pergumulan. Tetapi coba hitung, kamu kan sedang menghitung pergumulanmu. Tetapi sekarang coba ubah, hari ini hitunglah berkat-berkat Tuhan di masa lampau. Yang membuat kita sampai hari ini tetap stay. Apa saja, tolong tuliskan. Yang kedua, setelah dituliskan, kemudian ucapkan terima kasih dengan itu semuanya. Setelah itu step yang ketiga adalah katakan sesuatu tentang Tuhan terhadap masalah itu. Nah, jadi 3 resep saudara yang saya berikan untuk kita bisa menghadap Tuhan dengan hati yang hancur, menghadap Tuhan dengan ucapan syukur. Yang pertama, ingatlah kasih Tuhan. Waktu sakit sembuh, mau kecelakaan nggak jadi, mau mati nggak jadi, mau operasi nggak jadi, vonis tidak berlaku lagi. Ingat peristiwa itu, kemudian katakan sesuatu. Anggap saja Tuhan yang menyembuhkan itu ada di depan kita. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah sembuhkan saya waktu itu. Dilanjutkan yang ketiga adalah memang Engkau Tuhan penyembuh yang luar biasa. Gitu saudara. Nah ketika saya mempraktekkan seperti itu setiap kali saya datang kepada Tuhan, ini nggak bisa terbendung saudara. Karena apa? Tuhan terlalu baik. Setiap kali ingat perjalanan bersama Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan, cuma bisa terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau penata hidup, Engkau pengatur kehidupan. Selepas itu kita mau
mohon lagi, udah nggak tega hati kita saudara. Karena sudah terlalu baik, mau minta apa lagi engkau? Gitu saudara. Jadi membuat hidup kita itu tidak selalu muaranya penderitaan. Aduh, aku yang paling hina, aku yang paling... No saudara, kita sudah ukur semuanya. Dan biarlah sembari kita masih memperingati hari-hari minggu-minggu Paskah ini, kita mengingat Tuhan. Jangan lupa bersyukur Bapak saudara ya. Itu saja saya sampaikan. Tetap doa-doa saya kepada Tuhan untuk jemaat sekalian, supaya semakin dewasa di dalam melalui pergumulan dan penderitaan, supaya kita dewasa ya. Tahun depan kita akan munculkan orang-orang yang tidak cuma bisa melayani tetapi memiliki hati. Karena kita berbagi firman, berbagi sebuah kebenaran, kalau kita tidak menghidupi, tidak ada impartasi saudara. Kayak kita dengar dongeng saja, habis selesai. Habis dengar renungan, habis dengar khotbah, habis dengar kesaksian, selesai saja. Tetapi berbeda kalau kita mendengar orang yang berbicara tentang sebuah kebenaran, tetapi dia juga pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan itu akan membentuk kita luar biasa. Itu saja sampaikan malam hari ini. Kita berjumpa di malam berikutnya. Ya, saya usahakan untuk setiap malam kita akan berdoa sampai hari Jumat itu saya akan wadahi ini untuk doa-doa kita. Jadi masih ada beberapa malam. Jadi malam hari ini saya mendoakan Bapak saudara saja sudah 9:30. Lantas itu kita akan beristirahat malam hari ini. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan kasih satu bagian dalam sebuah pergumulan hidup kami. Memang fakta membuktikan ketika itu masa kesusahan, kesedihan itu kami memiliki magnet yang lebih kuat untuk bersandar kepada Tuhan. Apalagi ketika saudara, pasangan hidup, keluarga besar tidak lagi bisa membantu. Teman-teman seiman, pendeta, gembala, gereja sudah tidak bisa membantu. Maka kami datang kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kami melalui ini semuanya. Ini adalah wujud kasih Tuhan dalam bentuk yang lain. Manusia menghitung kasih itu adalah pemberian-pemberian, ayoman-ayoman, berkat-berkat. Tetapi sebenarnya bentuk kasih yang tak terkira dari Tuhan adalah membiarkan kami, dalam artian mengizinkan untuk kami mengalami sebuah pergumulan. Karena dengan begitu hati kami kembali melekat kepada Tuhan. Dan malam hari ini hamba mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan, pergumulan apapun yang mereka pikirkan terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya, terhadap pekerjaan, usaha, apapun juga. Ada satu porsi kami harus mengalami penderitaan seperti penderitaan Kristus, supaya kami juga dimuliakan. Kami boleh menyadari bahwa pengorbanan Kristus itu lebih dari yang kami alami, sehingga membuat kami akan sujud syukur di hadapan Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sakit, Tuhan diolok-olok menderita, bahkan membawa kayu salib ke bukit Golgota. Di jalan sengsara Yesus, penuh olokan penderitaan tubuh, jiwa, roh, batin. Dan ketika kami mengalami sakit sedikit saja, kadang-kadang untuk memberikan waktu sedikit saja kepada Tuhan, kami tidak rela. Dan itulah Tuhan memberikan sebuah penderitaan supaya juga mengucap syukur lebih lagi. Penderitaan di neraka itu lipat kali ganda. Dan aku sudah diselamatkan dari hal seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan malam hari ini, supaya mereka tetap siap menghadapi apapun ujian, pergumulan, dengan mental sejati sebagai orang-orang umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah malam hari ini juga diberkati istirahat mereka, segala usaha mereka dibuat berhasil, bukan karena kekuatan otak, tangan, kaki, dan apapun yang mereka upayakan, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memberkatinya. Besok malam kami akan kembali Tuhan di dalam doa bersama jemaat. Kiranya semakin banyak jemaat yang ikut,
sehingga mereka juga bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan seperti ini Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa kami, hamba-Mu, dan semua kami yang ada di Google Meet ini Tuhan, supaya berkat Tuhan tidak tertunda. Tetap berkat-Mu melimpah atas kami. Biar malam hari kami beristirahat dengan baik, bangun dengan sehat kembali, dan ketika bangun dengan sehat kami mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya Tuhan masih kasih kesempatan, kesehatan, nyawa, kami bisa beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Saudara semuanya malam hari ini, sampai engkau dipanggil Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.